Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, BP 17230032, jurusan akuntansi, Fakultas 3 BP Padang. Saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang terhormat Bapak Febriandi Ananda SEMSI yang bertema Corporate Sustainability Reporting. Masuk saja ke judul artikel yang saya bahas, yaitu Konferensi Internasional tentang Kepemimpinan, Teknologi, dan Manajemen Inovasi Berkelanjutan Perusahaan Bandara. Analisis indikator yang dilaporkan dalam praktik berkelanjutan. Pembahasan tentang artikel ini adalah infrastruktur bandara yang tidak dapat dikembangkan secara simultan karena tingkat pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya keterlambatan penerbangan, pengiriman bagasi yang salah, kualitas pelayanan yang rendah sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Membangun unit bandara tambahan seperti terminal dan landasan pacu untuk menghindari masalah tersebut akan meningkatkan dampak lingkungan yang negatif. Di sisi lain, terdapat kontribusi positif seperti pencipta lapangan kerja, penyediaan transportasi yang cepat dan aman, peningkatan pendapatan dan dukungan pariwisata mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Keberlanjutan melibatkan penggabungan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang juga didefinisikan sebagai triple bottom line atau dimensi berkelanjutan GRI 2006. Dalam manajemen bisnis dan proses pelaporan Elkington 1997, dalam jangka panjang, bandara yang memiliki struktur ekonomi yang kuat secara sosial memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan minimalkan dampak negatif lingkungan bisa berkelanjutan. Dalam jangka pendek, perusahaan yang harus menyediakan produk dan layanan yang kompetitif untuk penumpang ekonomi dan juga melindungi sumber daya alam dan manusia untuk memberikan kesinambungan untuk kebutuhan masa depan generasi. Definisi berkelanjutan yang paling diterima secara luas adalah diusulkan dalam laporan Brundtland, pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemangku kepentingan seringkali kesulitan memahami informasi yang dilaporkan. Untuk membantu menyoroti perusahaan dengan kinerja berkelanjutan yang patut dicontoh, sejumlah peringkat penghargaan dan indeks telah muncul. Bandara yang ingin menyoroti kontribusi mereka dan menginformasikan pemangku kepentingan mereka tentang kegiatan dan kemajuan mereka menerbitkan dan mengembangkan laporan berkelanjutan perusahaan. Christophe DDK 2012 mengungkapkan bahwa pengembangan berkelanjutan perusahaan harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, regulasi, lingkungan, keadilan sosial, dan pemerataan. IISD 1992 mendefinisikan keberlanjutan perusahaan sebagai mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingan saat ini sambil melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akan dibutuhkan di masa depan. Sustainability reporting. Dalam manajemen tradisional, perusahaan memberikan pertanggungjawaban hanya kepada pemegang sahamnya, sedangkan dalam keberkelanjutan perusahaan pemahaman ruang lingkup akuntabilitas telah diperluas. Pemegang saham akan mendapatkan informasi tentang kinerja sosial, lingkungan, dan keuangan perusahaan mereka, sementara kinerja berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kinerja di semua dimensi perusahaan untuk semua penggerak berkelanjutan perusahaan. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan 2002 mendefinisikan pelaporan berkelanjutan sebagai pelaporan publik oleh perusahaan untuk memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang posisi dan kegiatan perusahaan pada dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Isi fokus pelaporan adalah pelaporan lingkungan. Pelaporan berkelanjutan telah menjadi landasan yang semakin penting bagi rencana bisnis organisasi. Secara keseluruhan,
Laporan ini memungkinkan perusahaan untuk menilai praktis saat ini, menetapkan tujuan berkelanjutan, menciptakan keunggulan kompetitif, sekaligus meningkatkan citra perusahaan. Komunikasi dengan pemangku kepentingan, memotivasi tenaga kerja internal, dan memperkuat kebijakan dan prosedur internal. Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 1997 oleh koalisi untuk ekonomi yang bertanggung jawab lingkungan dan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kasusnya yaitu perbandingan 10 bandara terbaik dunia berdasarkan hasil yang dikumpulkan setiap tahun oleh survei penumpang yang telah dilakukan oleh firma riset penumpang penerbangan bernama Skytrax, dan juga program benchmarking the Airports Council International (atau ASI) bernama Bandara Service Quality, kinerja berkelanjutan dan perbedaan beserta indikator berkelanjutan menurut laporan keberlanjutan yang telah dikembangkan melalui pedoman GRI. Pertumbuhan pesat mempengaruhi pemangku kepentingan bandara secara luar biasa melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertumbuhan yang cepat berdampak buruk pada lingkungan, meningkatkan energi dan bahan bakar. Teknik sampelnya yaitu menggunakan 3 area dari triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Banyak perusahaan di berbagai tingkat dan industri seperti otomotif, konstruksi, tekstil, dan medis menemukan diri mereka di lingkungan. Tantangan sosial dan ekonomi, bisnis di berbagai wilayah dan industri dipengaruhi oleh berbagai faktor berkelanjutan. Terlepas dari variabilitas antara identifikasi dan pengukuran berkelanjutan, kerangka pelaporan berkelanjutan GRI membantu berbagai perusahaan untuk membandingkan suatu sama lain dalam satu baris. Studi ini memberikan wawasan tentang pelaporan berkelanjutan bandara dan indikatornya. Sebagian besar, bandara menggunakan kerangka pelaporan GRI dalam pelaporan berkelanjutan. Oleh karena itu, 10 bandara teratas di dunia menurut survei Skystar dan ASI yang diterbitkan pada tahun 2012, laporan berkelanjutan yang dievaluasi berdasarkan pedoman GRI G3 telah dilakukan dalam studi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bandara udara yang paling lestari, sehingga tidak hanya difokuskan pada kinerja lingkungan dan juga dimensi kinerja ekonomi dan sosial. Baiklah, sampai sana hasil penelitian dari artikel yang saya bahas. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.